Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyajikan tugas koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif terhadap murid. Saya Mariatri SPD, CGP Angkatan 6, Kota Sawalunto. Terima kasih kepada Ibu Nur Hasna sebagai pengajar praktik dan Ibu Eli Eliani sebagai fasilitator saya. Tujuan pembelajaran khusus dari koneksi antar materi ini adalah CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya merasa bersemangat untuk meningkatkan kompetensi diri, sehingga juga akan mampu meningkatkan kompetensi murid melalui kepemimpinan murid. Saya menjadi lebih termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran serta berbagai kegiatan yang melibatkan anak didik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun refleksi kegiatan tersebut. Pertanyaan kedua, apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Intisari yang saya dapatkan, yaitunya kepemimpinan murid atau student agency, adalah kemampuan murid dalam mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi, dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Selanjutnya, ketika murid menunjukkan agensi dalam pembelajaran mereka sendiri, yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar, maka mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Saat murid memiliki agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemimpinan ownership dalam proses pembelajaran mereka. Murid mengembangkan kemampuan dan kapasitas dirinya melalui voice, choice, dan ownership. Tugas kita sebagai guru sebenarnya hanya menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan, niat yang mereka tetapkan, bagaimana mereka melaksanakan niat mereka, dan bagaimana mereka merefleksi tindakan mereka. Voice adalah pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid-murid melalui partisipasi aktifnya. Choice adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih berbagai kesempatan. Owner adalah rasa keterhubungan, keterlibatan aktif, dan investasi pribadi seseorang dalam proses belajar. Pertanyaan ketiga, apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Materi pada modul 3.3 ini memiliki keterkaitan dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, dan modul 3.1 serta modul 3.2. Pertama, kita akan melihat keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.1. Sebagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan adalah menuntun siswa untuk dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai kebahagiaan, anak tidak hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan saja, tapi juga kemampuan-kemampuan yang diperlukannya dalam menjalani kehidupan, seperti kemampuan berkomunikasi, tanggung jawab, bekerja sama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 1.2. Salah satu peran guru penggerak yang telah dipelajari adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini sangat sejalan dengan modul 3.3 ini, di mana di sini dijelaskan bagaimana cara mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, di mana terdapat suara, pilihan, dan kepemilikan dari siswa yang perlu dipertimbangkan, serta beberapa karakteristik lingkungan yang akan mendukung perwujudan tersebut. Selanjutnya, kita lihat keterkaitannya dengan modul 1.3. Dalam pembelajaran modul 1.3, terdapat kegiatan penyusunan visi dengan konsep inquiry apresiatif.
Inquiry apresiatif merupakan cara pandang dalam melihat segala hal positif yang ada. Konsep inquiry apresiatif ini juga dibutuhkan dalam mewujudkan kepemimpinan murid dengan melihat segala kekuatan yang dimiliki oleh murid dan dapat dikembangkan. Modul 3.3 ini juga memiliki keterkaitan dengan modul 1.4. Penciptaan budaya positif di sekolah tidak terlepas dari semua warga yang ada di sekolah tersebut. Salah satu hal yang dapat mendukung terciptanya budaya positif adalah dengan mewujudkan kepemimpinan murid dengan merancang dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berpihak kepada murid. Dan dengan begitu dapat memperoleh berbagai pembelajaran dari kegiatan yang diikutinya serta dapat membentuk karakter dirinya. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 2.1. Dengan adanya identifikasi kebutuhan murid, guru akan dapat merancang kegiatan yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut. Tentunya, kegiatan tersebut akan memiliki dampak positif kepada murid dan dapat mengembangkan kapasitas diri murid dalam mengembangkan ide dan gagasannya dengan keterlibatan yang penuh dan aktif. Keterkaitannya dengan modul 2.2. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan kepemimpinan murid, diperlukan juga pengembangan kompetensi sosial dan emosional anak. Anak akan dapat berlatih dalam mengelola sosial emosional mereka melalui kerjasama, diskusi, melakukan tanggung jawab, serta menghadapi berbagai kendala. Selanjutnya, kita lihat keterkaitannya dengan modul 2.3. Teknik coaching tidak hanya dilakukan kepada sesama guru, tapi juga kepada murid. Dengan coaching, guru akan dapat mengetahui keinginan, ide, pendapat, serta kegalauan yang mungkin dialami oleh anak. Dengan adanya coaching ini, anak akan lebih dapat berkomunikasi dengan baik, dan guru juga dapat lebih memahami kebutuhannya. Selanjutnya, kita lihat keterkaitannya dengan modul 3.1. Salah satu prinsip dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah berpihak kepada murid. Untuk menghasilkan keputusan yang tepat, seorang pemimpin harus menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Terakhir, kita lihat keterkaitannya dengan modul 3.2. Dalam penyusunan dan pelaksanaan berbagai program yang berdampak terhadap murid, sekolah perlu mengetahui aset atau modal apa saja yang dimiliki oleh sekolah dan daerah di sekitar sekolah. Hal ini akan menunjang keterlaksanaan berbagai kegiatan yang berdampak terhadap murid tersebut. Pertanyaan keempat, setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskan perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Program yang berdampak terhadap murid hendaklah disusun bersama dengan murid. Dengan melibatkan murid, kita dapat mempertimbangkan suara, voice, pilihan, choice, dari murid sehingga murid memiliki motivasi dalam melaksanakan kegiatan di dalamnya serta timbul rasa memiliki dalam dirinya. Murid hendaknya dilibatkan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta kegiatan refleksi atau evaluasi. Dengan adanya keterlibatan murid, maka murid akan aktif dalam kegiatan tersebut. Mereka akan belajar untuk bekerja sama, mengatur, mengorganisasi, dan bertanggung jawab. Program yang berdampak kepada murid akan dapat menumbuh kembangkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Demikianlah tugas koneksi antar materi modul 3.3 program yang berdampak positif terhadap murid. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.